semua, kembali lagi bersama Golden Boots. Oke guys, unboxing ya kan. Jadi kalau lu udah lihat judulnya sekilas gitu ya, kalau lu baca deskripsinya juga atau ke thumbnail yang udah lu lihat, unboxing terakhir Golden Boots tanda tanya gitu ya. Kenapa unboxing terakhir Golden Boots? Karena gini guys, gue baru mendapatkan kabar juga ya di Malaysia dan juga di Indonesia. Kasus COVID lagi tinggi-tingginya, di sini pun lagi tinggi-tingginya, menyebabkan area Selangor dan Kuala Lumpur itu diberlakukan lockdown yang lebih ketat. Nah, impactnya adalah lapangan tidak akan dibuka dalam waktu dekat gitu ya, walaupun cuman buat lo tendang-tendangan doang, hampir nggak mungkin gitu ya. Jadi at least sampai dengan tanggal 31 Juli. Jadi gue sudah memutuskan gitu ya, gue nggak akan unboxing sepatu lagi, karena ya lu udah lihat kan unboxing gue yang sebelum ini, sepatu gue yang di KL yang belum gue pakai aja ada 3-4 pasang gitu ya. Belum lagi kalau gue beli sepatu, kapan gue mau pakai dan gimana cara gue bawa pulang ke Indonesia, gue bingung gitu ya. Jadi oke lah, gue sementara gue stop dulu sampai suasana bener-bener clear, bener-bener jelas aturannya, boleh at least masuk ke lapangan tenang-tenang bola gitu ya. Karena di sini kalau lo ketangkap polisi itu dendanya 1.000 ya kalau nggak salah, 1.000 ringgit ya, dan itu nggak sedikit. Lo bisa beliin sepatu upgrade gitu ya, sayang banget kalau lo pakai buat saman dengan lo nekat gitu. Dan mungkin nggak cuma saman duit doang, mungkin lo bisa paspor lo dicoret kayak bagaimana, kan malah lebih resiko bagi gua gitu. Jadi gua sementara ini adalah unboxing terakhir gua untuk ke bulan Juli ini paling enggak gitu ya. Ya mau gimana ya kan, ya gue juga berat hati sebenarnya karena di Indonesia juga lagi muncul banyak sepatu-sepatu yang menarik, dan gue sebenarnya baru menemukan cara untuk belanja sepatu dari Indonesia dengan harga yang relatif mirip ya. Jadi hanya beda 100-150 ribu sama kalau gue beli di Indonesia. Artinya kan murah banget itu ya. Gue beli sepatu di Indonesia mirip banget harganya. Cuman let's see lah ya, kalau gue punya keberanian untuk ngambil satu sepatu at least untuk gue jadikan konten, gue akan mencoba. Tapi kalau enggak ya sabar buat kalian yang udah nungguin. Gue tahu banget video gue yang Hamka itu banyak banget yang udah nungguin playtestnya kapan, sampai hari ini pun masih ada yang DM udah di playtest atau belum gitu. Gue kayak ya susah, nggak bisa, bener-bener nggak bisa. Di sini nggak bisa colongan ya. Kalau gue di Jakarta aja, di kampung gue, maksudnya gue di rumah gue di Cibubur aja gitu ya, itu ya gue yakin lapangan belakang rumah masih dibuka dan boleh main. Kalau di sini beneran nggak bisa guys, nggak bisa. Ada yang laporin lo die lah, nah, tamat gitu. Jadi ya terkait dengan judul, betul ini bakalan jadi unboxing terakhir gue paling nggak sampai 31 Juli, sampai ada pengumuman lebih jelas gimana sih kira-kira nasib lapangan sepak bola di Kuala Lumpur gitu ya kan. Oke guys, langsung aja ke sepatu ini. Jadi sepatu ini sepatu yang gue beli dari salah satu seller di sini. Sepatu ini juga rilis belum lama ya, tahun ini juga 2021, walaupun sudah ada generasi penerusnya gitu ya. Jadi lu boleh tebak-tebak dulu sampai di sini kira-kira sepatu apa yang gue beli. Nggak nyangka juga gue beli sepatu ini duluan, karena sebenarnya niat gue pengen beli beberapa model dulu yang lain baru gue kesini gitu ya. Cuman ya udah, karena gue ngeliat ini warnanya cocok sama gue, pemain yang pakainya juga itu salah satu idola gue gitu, terus harganya juga ya menurut gue sih lumayan miring ya. Nanti akan gue sebutkan harganya setelah gue unboxing. Oke? Tanpa berpanjang lebar, karena sudah panjang lebar juga di depan, gue buka aja ini guys. Seperti biasa bagian ini akan gue sepatu ini gue beli dari salah satu seller di Malaysia, Faiz Japan Shop namanya Instagramnya. Gue belinya di Shopee, lagi ada promo gitu. Gue ada diskusi ya, karena kebetulan ada size ini. Gue bilang gue baru beli Morelia UL Ultralight dengan size yang sama, kira-kira gue mesti downsize apa gimana nih. Dia bilang, oh ultralight memang beda, ini beda, dia bilang. Jadi kalaupun pakai size ini bisa, dia bilang gitu sih. Ya for sure gue nggak masalah, karena kalaupun kegedean ya udah, gue masih bisa diakalin lah ya ketimbang kekecilan ya. Jadi ya oke, let's see, mudah-mudahan bisa ya. Ya kalian udah penasaran kan lo?
Oke guys, jadi dia dikasih ini lagi. Di situ udah kelihatan belum ya? Belum lah ya, berarti itu kelihatan karena di sebelah sini. Sengaja tadi dikasih bubble wrap lagi. Jadi bagian ini akan gua cut lagi guys. Oke guys, masih belum kelihatan ya kalau dari situ ya. Kalau udah gini tidak kelihatan. Oke kelihatan. Oke, gua dapet satu string bag punyanya Faiz Japan Shop. Nice, EST 2010 2010. Lumayan lama juga nih, baru 17 tahun. Nah, juga nih. Dapat nggak ya? Tapi di dalam. Oke. Ultreza Andres Iniesta. Tahu kan pemain favorit gue juga. Ini dari gue bilangnya. Gue penasaran, belum gue buka juga. Ya kita lihat saja. Gue lihat dulu guys, gue keluarkan dulu sepatunya. Ini ya, gue bawain dulu. Edisi spesial juga cuman gitu doang guys isinya guys. Dalam box cuman sepatu sama plastik pembungkus. Kotaknya sih masih bagus banget ya. Oke, jadi di sini dia ada ininya, namanya dan size-nya. Made in Vietnam. Oh, gue pikir made in Japan. Made in Vietnam bro. Ultreza Andres Iniesta Black Aquarium, size 28 cm, made in Vietnam. Menarik. Oke, gue keluarin aja ya sepatunya. Keren kan warnanya kan guys? Keren kan? Ini kayak apa ya stitching depannya? Oke, biarkan gue memandang-mandang dulu sepatu ini. Kayaknya sih agak-agak lebar ya, kegedean ini mungkin sama gue ya. Mungkin ya, takut juga deh. Oke, salah satu aja deh yang ini ya. Berat coy. Oke, Asics Ultreza Andres Iniesta. Ya gue nggak, tadi yang gue bilang ya, gue nggak nyangka gue bakalan beli sepatu ini duluan. Gue pikir gue bakalan beli New Balance duluan. Gue hampir deal sih New Balance hampir 3 minggu yang lalu. Ada salah satu seller juga di Malaysia, gak usah gue sebutin lah namanya. Jadi gue mau beli sepatu New Balance waktu itu yang edisi tahun lalu ya, yang edisi tahun lalu dibilang murah nggak juga, tapi di bawah 2 juta, di bawah 1,8 kalau salah, hampir 1,8 juta. Si sepatu itu warna hitam, yang jelas bukan yang 2021 ya, 2020 ya. Itu pre-order sistemnya dan 14 hari kalau nggak salah ya pengirimannya. Gue bilang boleh nggak gue depositnya 150 ringgit, gue bilang gitu. Terus dijawab, gue udah DM-an pakai akun gue Golden Boots gitu ya. Tapi karena Golden Boots kan orang Malaysia nggak ada yang tahu lah sama Golden Boots ya, cuman dikit lah orang Malaysia yang tahu sama Golden Boots. Jadi si seller keberatan karena size-nya size besar gitu ya, takut gua ingkar janji juga mungkin, walaupun ya insya Allah sih kalau gua mah nggak akan ingkar janji, tapi ya gue juga mau ambil aman kan. Nah, lu nggak percaya sama gua, ya gue juga nggak percaya sama lu gitu kan. Ya udah, akhirnya kesepakatan itu tidak terjadi, gua nggak jadi beli sepatu itu, dan ya New Balance akhirnya batal. Dan akhirnya sambil gue browsing, gue nungguin juga yang lain gitu ya, siapa tahu ada yang lain. Gue ada beberapa sepatu inceran gue juga gitu ya. Keluar yang ini gitu ya. Ini lumayan baru, sampai dengan pertengahan Juni kemarin Iniesta masih pakai ini. Juni kan berarti baru kan, last month. Setelah itu ada seri yang baru yang warna apa ya, kayak oranye gitu yang keluar. Nanti gue akan tampilin lah Instagramnya si Andres Iniesta ya, kan gue tampilin beberapa gambar dia yang dia lagi pakai sepatu Ultreza ini. Jadi ini sepatu belum lama-lama banget, gue dapet di harga kurang dari 2.500.000 guys, kurang dari 2.500.000 lah pokoknya harganya, harga tepatnya. Menurut gue sih agak-agak murah ya, gue nggak tahu juga kalau misalkan itu kemahalan
ya nggak apa-apa, yang penting gue udah beli gitu ya, tidak ada penyesalan. Kalau lo beli sesuatu itu nggak boleh menyesal. Prinsip. Nah, warnanya juga kebetulan warna yang gue suka gitu ya, walaupun ya ternyata sih setelah lu lihat lebih detail, ini enggak ya ini enggak hitam polos gitu ya, ini ya keren lah ini, tapi beratnya menurut gue agak berat, nanti akan gue timbang. Oke, kita bahas first impression ke sepatu ya. Sepatu ini sendiri kulitnya itu memang cuma di bagian depan doang guys. Di bagian ini dia pakai bahan sintetik, which is sebenarnya ininya agak tebel, dalamnya agak tebel, makanya mengakibatkan dia cukup berat gitu ya. Terus ininya dilapisin bahan sejenis sweat, sejenis kain dengan busa yang cukup tebal di sekelilingnya dan termasuk di bagian heelnya. Dan di bagian heelnya ini dia nggak cuman datar ya, nggak cuman polos gitu, dia agak kayak ada lekukan mungkin buat kaki lo ya, biar lebih ngelok di sini. Terus dia juga ada external heel counternya yang ada logo Andres Iniesta di sini. Logonya ada di kiri dan kanan. Somehow logo Asics ini ya walaupun agak ribet, tapi karena sudah puluhan tahun gitu ya kita tahu logo ini, jadi kelihatan kayak bagus aja. Tapi menurut gue sih nggak terlalu ya, agak terlalu ribet juga logonya. Oke lah, kayak Reebok gitu ya kan. Terus kalau di bagian lidahnya, terus terang lidahnya menurut gue jelek ya. Dia ada pori-porinya juga di sini untuk mungkin untuk udara gitu. Itu kan to be honest menurut gue lidahnya nggak bagus. Nah, dia ada tulis di sini guys, di tagnya yang jelek banget ini, synthetic fiber plus PU and leather upper. Oke, dia bilang jadi ya synthetic fiber plus PU ya, PU itu microfiber lah gitu bahasa kerennya, gue baru tahu juga hari ini, dengan logo Asics yang di emboss di sini. Kalau di kiri kanan ini logonya di print doang. Ini kayak ditempel sini, kayak di print ini, kayak ditempel ya. Oke. Terus nggak ada yang istimewa lagi di bagian atasnya, dia punya stitching menyilang seperti ini ya. Ada apa ya, gue baca di salah satu review ya, ada maksudnya nih stitching menyilang. Lu boleh ke websitenya boothype ya .sg kalau lo mau baca dia kenapa dibikin menyilang gini, ada filosofinya lah gitu ya. Terus kalau kita ke bagian insole-nya guys, insole-nya nice insole-nya nice nih. Di bagian ininya ya itu ada kayak belendung dikit, terus dia bentuknya tuh bisa lihat, bentuknya benar-benar nggak biasa. Baru ini gue ngeliat yang begini, biasanya kan dia kayak semuanya begitu ya. Oke, nice ini. Ya, ini kayak berpola gitu ya, gini. Cuman kenapa lo luarnya hitam biru, bawah dalamnya itu merah? Asik sama nggak hitam biru juga, biar perfecto, nerazzurro italiano. Oke, itu di bagian insole-nya cukup nice. Terus ya teknologi yang diusungnya, kalau kita ke bagian outsole ya, ini semua outsole-nya nyatu. Dia outsole-nya bentuknya bulat di bagian depan dengan bukan blade ya ini ya. Ini apa ya, kayak jajaran genjang di bagian belakangnya dengan jumlah ada 8 stud dan ada 2 yang seperti ini ya. Masih pakai paku juga di apa ya istilahnya gitu ya. Ada istilahnya. Terus teknologi yang dipakai adalah ini guys, si gelnya ini guys. Jadi akan memberikan kesan apa ya, lebih empuk juga. Dan yang gua dengar ya, ini sepatu khusus diciptakan buat Andres Iniesta dengan spesifikasi yang memang dikehendaki oleh Andres Iniesta untuk melakukan apa istilahnya tuh 360 ya, untuk lu bisa berputar 360 derajat tanpa kendala gitu ya. Jadi nanti of course ya, ini untuk di lapangan sintetik juga bagus, ini nggak tinggi dan bulat gitu ya, cocok juga deh pakai lapangan sintetik. Nanti gue mau coba melakukan gerakan berputar kalau gue berani ya, takut dengkul gue nanti geser pula ya kan. Tapi yang jelas itu teknologinya yang gue baca bahwa sepatu ini didesain khusus benar-benar dengan permintaannya Andres Iniesta, yang secara khusus meminta teknologi statnya ini bisa dipakai untuk berputar 360 derajat set gitu ya, dan dilengkapi oleh teknologi gelnya di sini yang membuat apa ya, lebih empuk lah gitu ya, menerima tekanan gitu ya. Ya patut ditunggu sih ya, gua gimana yang ngerasain sepatu ini ya.
Untuk beratnya ya, tadi udah berapa kali gue singgung, nanti gue akan beli timbangan dulu, akan gue timbang kira-kira beratnya berapa, tapi menurut gue ini cukup berat. Kalau dari feel gue mungkin di sekitar 250-an gram ya, ini berat loh, berat. Ya requestnya Iniesta ya, gue kurang cocok dengan sepatu berat, to be honest. Tapi let's see ketika gue pakai nanti gimana kira-kira rasanya. Terus itu aja sih sebenarnya dari gue, ada yang spesial banget juga. Gue pikir tadinya ini made in Japan, ternyata bukan made in Japan, made in Vietnam. Asics ini sendiri belum terlalu famous guys di dunia persepatuan, masih kalah sama saudaranya Mizuno ya. Mizuno udah mulai bangkit, udah mulai memproduksi kayak model-model sepatu-sepatu yang kita kenal, Adidas, Nike, Puma. Dia udah mulai main colorway, main pack. Udah dari beberapa tahun lalu sih, cuman tahun ini kelihatan lah jadi lebih agresif gitu ya, mulai mengeluarkan remake ya kan. Mizuno nih, jangan-jangan dia baru ngebajak ininya Adidas ya, marketingnya Adidas ya. Oke, segitu aja dari gua untuk kesan pertama gua melihat sepatu ini, dan gua belum tahu terus terang jujur gua belum tahu kapan gua bisa pakai sepatu ini. Dan kalaupun bisa, gue bakalan, gue bingung karena banyak sepatu juga yang mau gue tes, banyak sepatu juga yang harus gue pikirin bisa nggak gue bawa ke Indonesia, karena gue berpikir paling hanya 5-6 pasang maksimal yang bisa gue bawa, sisanya akan gue tinggalin dulu lagi sementara waktu di Kuala Lumpur. Oke, segitu aja dari gue. Kalau lu suka video ini, lu boleh share, lu boleh komen tentu di bawah. Gue mengapresiasi seluruh bentuk komen lu guys. Terus kalau lu belum subscribe dan pengen subscribe, monggo silakan. Harapan gue sih mudah-mudahan masih ada lah ya konten-konten bermanfaat dari Golden Boots ke depannya nanti. Terus itu aja, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Golden Boots pamit.